فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، من حفظ الحديث فليقرأ. بهذا الإسناد وقال آية المنافق ثلاث وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. Barakallahu fiikum. Telah kita lewati pada dua hadis terkait sifat-sifat munafikin inda qiyatul hakum. Hadis siapa saja yang telah kita ambil? Yang pertama, hadis Abi Hurairah. Yang kedua, Abdullah bin Amr bin al-As. Bolak-balik enggak apa-apa. Hadis Abi Hurairah bagaimana bunyinya? Nah, itu dua hadis pokok akhwan. Nah, hadis Abdullah bin Amr bin al-As menyebutkan 4 alamat. Baik, kemudian hadis Abi Hurairah menyebutkan 3 alamat. Nah, yang sudah masuk pada hadis Abdullah bin Amr kecuali satu, yaitu idza tumina khana. Sehingga keseluruhan alamat yang tergabung dalam 2 hadis ini 5, yaitu idza haddatsa kadzaba. 3, apa maknanya idza haddatsa kadzaba indaka ini? Jika dia berbicara dusta. Kemudian wa idza wa'ada akhlafa, apa maknanya ada? Apabila dia berjanji maka dia mengingkarinya karena tidak bagaimana? Dengan sengaja sejak awal memang berbuat untuk tidak menepati. Apa maknanya? Putra, idza ahada ghadara.
Bila apa? Nah, perhatikan kalimatnya, jangan perhatikan urutannya. Wa idza ahada ghadara. Apabila dia apabila membuat suatu kesepakatan, dia menyelisihinya. Kemudian yang keempat apa? Hanif. Wa idza khasama fajaraba, itu maknanya. Apabila berdebat, bersengketa, maka dia berbuat kurang, tidak mau berlaku adil. Baik. Kemudian tambahan dalam hadits Abi Hurairah, wa idza tumina khana, apa maknanya adlan? Idza tumina khana, apabila dia diamanai, diberi amanah, maka dia berkhianat. Taib. Dan sifat-sifat munafik ini apabila ada pada seseorang, apakah pelakunya menjadi kafir? Indaka Abdullah Padang. Tidak. Dalam artian kalau hanya sekedar amalan-amalan tersebut, maka tidak dihukumi kafir, tapi dihukumi munafik nifak apa? Nifak amali. Nifaknya nifak amali. Padanya terkumpul amalan-amalan orang-orang munafikin. Nah, kecuali apabila dia meyakini kehalalannya, sehingga naiklah pada nifak i'tiqadi. Yang munafik nifak i'tiqadi hukumnya kafir. Na'udzubillahi minan nifaq. Sekarang kita masuk pada bab berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, babu bayani hali imani man qala li akhihi al-muslim ya kafir. Bab penjelasan keadaan keimanan seseorang yang mengatakan kepada saudaranya sesama muslim, wahai kafir. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, ma'ruf, Imam Muslim thiqah. Qala haddatsana Muhammad ibnu Bishr al-Abdi, thiqatun hafidh. Wa Abdullah ibnu Numair qala haddatsana Ubaidullah ibnu Umar al-Adawi, thiqatun sabtun. An Nafi' an Ibni Umar, An Nafi' dari Nafi' maula Ibni Umar radhiyallahu anhu al-Adawi, yang didapatkan oleh Abdullah bin Umar ikhwan pada sebagian peperangannya. Berarti beliau asalnya adalah seorang budak. Akan tapi dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan. Allah tabaraka wa taala ikhwan ketika menghendaki kemuliaan bagi hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya sebab. Walaupun terkadang sebab itu secara sekilas adalah hal yang tidak diinginkan. Seperti pada Nafi', pada sebagian peperangan dia jatuh ke tangan Abdullah bin Umar, berarti asalnya adalah musuh.
atau berada di barisan musuh, sehingga apa? Sehingga didapat oleh Abdullah bin Umar pada sebagian peperangan menjadi budak. Tapi dengan sebab itu dia bisa mendapatkan ilmu, karena jatuh pada seorang alim, abid, seorang yang berilmu dan seorang yang ahli ibadah, sehingga tidak akan dihinakan, tidak akan disia-siakan, yang kemudian dimerdekakan, bahkan sehingga dikatakan Maula Ibni Umar, bekas budak Abdullah bin Umar, dan berguru kepada maulanya yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, mengambil ilmu yang banyak sehingga apa? Menjadi deretan ulama tabi'in. Subhanallah. Itulah liku-liku kehidupan. Taib, pada takdir Allah Subhanahu wa taala yang merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala, terkadang hal-hal yang apa? Yang mencengangkan kita, menjadikan kita apa? Tercengang. Bagaimana proses yang dialami oleh semisal Nafi' dari budak, kemudian dimerdekakan, kemudian apa? Menjadi seorang ulama di masanya, bahkan menjadi murid terkemuka, murid khusus dari Abdullah bin Umar. Dikatakan oleh Al-Khalili rahimahullahu ta'ala, Nafi' min a'immatid tabi'in bil Madinah. Nafi' termasuk dalam deretan imam-imam kalangan tabi'in di Madinah. Imamun fil ilmi muttafaqun alaih. Imam dari sisi ilmu dan disepakati, tidak ada yang melemahkan beliau atau mencacati beliau. Sahihur riwayah, riwayatnya sahih. Bahkan minhum man yuqaddimuhu ala Salim. Sebagian ulama ada yang mengedepankan beliau dari Salim. Wa minhum man yuqarinuhu bih, dan sebagian mereka mengatakan seimbang dari sisi keilmuan dengan Salim. Wala yu'rafu lahu khata'un fi jami'i ma rawah. Tidak diketahui ada kekeliruan pada semua yang beliau riwayatkan. Dan ketika dibahas oleh para ulama tentang silsilah yang paling sahih, diantaranya adalah riwayat Malik an Nafi' an Ibni Umar, silsilah Zahabiyah, riwayat emas, ya, runtutan sanad yang apa? Yang sangat kuat, yaitu riwayat Malik an Nafi' an Ibni Umar. Makanya akhwanifillah, seseorang hendaknya senantiasa menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia menempuh sebab, terutama doa, dan menempuh sebab yang zahir dari hajat yang dia harapkan, terutama terkait masalah ilmu dan hidayah. Kemudian diiringi husnudzan billahi tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan rubba dharratin nafi'ah. Terkadang suatu perkara yang kelihatannya bermadarat tapi ternyata bermanfaat. Seperti yang menimpa Nafi' ini. Hanya ketika jatuh di tangan seorang alim, yaitu Abdullah bin Umar, walaupun saat itu jatuh sebagai budak, tapi dengan sebab itu dia mendapatkan kemanfaatan yang besar. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha, wallahu dzul fadlil 'adzim.
Allah memberikan keutamaan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, ya kawan. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahas dengan pembahasan yang sangat bagus terkait hal-hal yang seperti ini. Nah, terkadang Allah menghendaki hamba ini untuk betul-betul apa? Betul-betul merasa rendah dengan dijatuhkannya dia dalam maksiat. Sehingga setelah dia terjatuh dalam maksiat, dia merasa dirinya kotor, buruk dan rendah, sehingga betul-betul memelas kepada Allah dan jauh dari sifat ujub dan sombong. Sehingga keadaan hamba saat itu lebih bagus daripada sebelumnya, yang dia merasa aman, merasa tinggi dengan ibadahnya. Karena adanya tadzallul, adanya rasa rendah di hadapan Allah, rasa hina di hadapan Allah, perasaan banyak sekali dosa dan kesalahan ini sangat membantu untuk seseorang ikhwan bisa memelas, bisa tadarru' yang merupakan ruh dalam ibadah. Sebagaimana pula terkadang Allah timpakan musibah, ikhwan. Seorang kalau hidupnya senang terus, terkadang lupa, ikhwan. Dia sulit untuk menangis, memohon, mengiba kepada Allah. Gak pernah merasa sulit, tidak ada kesulitan yang didapati, tidak ada musibah yang dihadapi. Sehingga hidupnya, yang seperti ini kebanyakannya ya merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika ditimpakan musibah, dia hatinya menjadi lembut. Akhirnya merasa bahwasanya dia hamba yang lemah, butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu hal-hal yang terbaik bagi hambanya. Oleh karena itulah sebatasnya bagi kita semua untuk husnudzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengambil setiap apa yang Allah tetapkan untuk kita hikmah, mengambil hikmah. Apakah itu sabar yang harus diwujudkan ataukah kesyukuran yang harus ditunaikan? Hadis ini an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza kaffara ar-rajulu akhahu faqad ba'a biha ahaduhuma. Taib, idza ba'a rabnya indaka Rifqi. Dzarfun lima istaqbalu minaz zaman. Tidak memiliki amal. Maka masuk apa ini namanya yang seperti ini? Kalimah yang apa? Dalam perajalan awamil. Indaka Hudzaifah. Bukan amil, bukan ma'mul. Berarti apa yang ingat? Indaka Ismail. Muhmal. Taib. Kalimat muhmalah. Idza kaffara ar-rajulu akhahu. Ashab Jurumiyah. Indaka Tariq. Kaffar ar-rajulu akhah. Mana maf'ul bihnya? Taib, akhah sebagai maf'ulun bih di i'rab ibadah. Taib. Akhahu maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-alif.
niyabatan 'anil fathah li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf wal ha dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhamm fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Baik, sekarang Raihan, apa i'rabnya ar-rajulu? I'rab yang lengkap. Naam. Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'in dhammah li'annahu ism mufrad. Baik, soal sarfi. Kaffara, apa fungsi tambahan pada kata ini? Kaffara dengan wazan fa'ala memiliki fungsi apa di sini? Ashfi. Naam. Taib, kaffara ay nasabahu ilal kufri. Naam. Taib. Berarti makna idza kaffara ar-rajulu akhahu, apabila seseorang menisbahkan saudaranya kepada kekufuran, yaitu dengan apa? Mengkafirkan. Makna mengkafirkan itu kan menisbahkan kepada kufuran. Faqad ba'a biha ahaduhuma, maka sungguh telah membawa efek dari pengkafiran tersebut salah satu dari keduanya, dan itu pasti, mesti salah satu dari keduanya membawa akibat dari pentakfiran yang dilakukan. Nah, taib. Dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala tentang makna ba'a biha ay raja'a bi ithmiha. Taib, yaitu mesti akan apa? Kembali dengan membawa dosanya, salah satu dari keduanya mesti. Kalau benar hukum yang diberikan bahwasanya saudaranya itu adalah kafir memang, maka jelas seorang yang kafir membawa dosa yang besar yang tidak akan diampuni kalau dia tidak bertobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ternyata pentakfiran tersebut tidak benar, maka dosanya akan kembali kepada orang yang mengkafirkan. Nah, dia akan apa? Mendapatkan dosa atas tuduhan yang batil yang dia sematkan kepada saudaranya. Nah, jadi ba'a makna asalnya adalah raja'a, kembali. Baik. Kemudian kata Imam Al-Qurtubi, wa na'ni bihadza anna al-maqula lahu ya kafir in kana kafiran kufran syar'iyyan faqad sadaqa al-qa'ilu lahu dzalik wa dhahaba bihal maqulu lahu. Nah, maksud kami dengan hal ini yaitu bahwasanya orang yang dikatakan kepadanya ya kafir, wahai kafir, apabila dia memang seorang yang kafir dengan kufur secara syar'i, memang secara syar'i dia kafir. Nah, maka tentunya orang yang mengatakan telah benar dalam perkataannya terhadap dia, sehingga orang yang dihukumi kafir pun akan apa? Akan membawa dosa kekufurannya, jelas. Wa illam yakun kadzalika raja'at lil qaili ma'arratan dzalika, raja'at lil qaili ma'arratu dzalikal qaul wa ithmuhu. Apabila ternyata tidak benar hukum yang dia berikan, maka raja'at lil qail, apanya? Ma'arratu dzalikal qaul wa ithmuhu, akan kembali kepada orang yang mengatakan buruknya perkataan itu atau dampak buruknya perkataan tersebut dan dosanya. Nah, ini makna dari hadis tersebut.
Naam, dan hadis ini muttafaqun alaih. Di antara faedah dari hadis ini, naam, yaitu peringatan dari bergambang-gambangan dalam menggunakan lidah untuk memanggil saudaranya dengan kekafiran. Atau dengan kata lain, peringatan jangan sampai seorang bergampang-gampangan dalam mengkafirkan saudaranya. Nah, kenapa? Karena jika dia tidak benar dalam hukum yang diberikan, maka dia akan membawa dosa yang besar. Yang kedua, dari hadis ini kita bisa mengambil faidah wujubu hifdzil lisan an qaulil khana wal fuhshi, sebagai Al-Ethiopi rahimahullahu taala. Wajibnya menjaga lisan dari perkataan yang buruk. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah peringatkan kita, wala tanabazu bil alqab, dan di antara seburuk-buruk lakab yang disematkan kepada saudaranya adalah apa? Panggilan wahai kafir, wahai fasik. Nah, kecuali apabila memang hal itu hak. Faedah ketiga, wujubu ihtiramil muslim li akhihil muslim. Wajibnya memuliakan seorang muslim kepada saudaranya muslim yang lain. Wa adamu ramyihi bikalamin badhi, dan tidak menuduhnya dengan perkataan yang buruk. Mithlul kufri wal fisqi wal fujur, seperti kekufuran, kefasikan dan kefajiran. Nah, biasakan untuk kita mengucapkan dengan lisan kita kalimat-kalimat yang bagus kepada saudaranya. Karena sungguh di antara hal yang memprihatinkan, terutama di kalangan para pemuda, ketika mereka sedang komunikasi dengan temannya, dalam chat-chat mereka, kalimat-kalimat buruk yang terungkap. Nah, binatang yang disebut, nah, dan seterusnya, dari apa? Dari panggilan-panggilan yang tidak pantas untuk dinisbahkan kepada seorang manusia. Menjadi kebiasaan. Nah, oleh karena itulah bagi para talabatul ilm hendaknya menjauhi sejauh-jauhnya hal seperti ini. Nah, faedah yang keempat, inayatus syari'i bitanbih wal irsyad ila ma huwal aula bil muslim. Perhatian pembuat syariat ini untuk memberikan bimbingan kepada perkara yang lebih utama bagi seorang muslim. Wa ib'aduhu amma yushinu 'irdahu wa dinah, dan menjauhkan dia dari hal-hal yang bisa memperburuk kehormatan dan agamanya. Kemudian faedah yang kelima, anna ramyal muslim bil kufri minal dzunubil khatirah fayajibut taubatu minha. Bahasanya menuduh seorang muslim dengan kekufuran itu merupakan dosa yang sangat berbahaya dan wajib untuk bertobat darinya. Dan meminta kehalalan dan meminta maaf kepada orang yang telah dituduh, karena ini terkait kehormatan. Yang sayang ikhwan, dari masa ke masa hal ini banyak diterjang. Bahkan terkadang takfir secara umum. Takfir secara umum yang ini tentunya sangat berbahaya, mengkafirkan suatu kelompok, mengkafirkan suatu
jumlah yang banyak dari kaum muslimin yang tentunya sangat besar dosa yang akan dia pikul. Nah, ini beberapa faedah dari riwayat tersebut dan insyaallah akan kita lengkapkan pada riwayat yang kedua yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala terkait hadis ini. Nasallallahu at-taufiq was sadad.